Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesempatan, sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai suatu peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang sangat dahsyat yang pernah dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa peristiwa itu? Ya, yaitu Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surat ini, dalam ayat ini terdapat kata asra. Asra artinya adalah melakukan perjalanan pada malam hari, bisa di awal malam ataupun di akhir malam. Adapun Isra yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan naik Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Nah, perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Dalam satu malam ketika itu tidak ada pesawat, tidak ada kereta. Dalam satu malam Nabi SAW bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit yang ketujuh. Padahal langit yang ketujuh itu belum ada di era sekarang ini orang yang bisa mencapainya. Bahkan langit yang pertama pun belum ada manusia yang bisa mencapai langit yang pertama. Kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Ada yang meriwayatkan terjadinya pada tahun 621 Masehi, yaitu 2 tahun setelah meninggalnya paman beliau yang tercinta, yaitu Abu Thalib, dan istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, ada beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kematian 2 orang yang dicintainya, 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah kematian pamannya Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Nah, atas meninggalnya 2 orang ini, Nabi SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian peristiwa lainnya yang membuat sedih Nabi SAW, yaitu ketika Nabi SAW melakukan dakwah di daerah yang namanya Taif. Nabi SAW berharap di Taif ini banyak orang yang mendukung dakwahnya Nabi SAW. Tetapi berbeda dengan yang diharapkan oleh Nabi SAW ketika itu. Ternyata malah banyak orang Taif yang menentang dakwahnya Nabi SAW, sehingga Nabi SAW merasa agak sedih atas kejadian tersebut.
Nah, itulah dua peristiwa yang terjadi sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan kedatangan malaikat Jibril pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membersihkannya dan mengisi untuk perjalanan diawali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menggunakan kendaraan buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memilihnya. Yang pertama adalah susu, yang kedua adalah khamar. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau dalam kesucian. Sekiranya engkau memilih khamar, maka umatmu dalam kesesatan. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit yang ke-7 atau Sidratul Muntaha. Di setiap langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi, sehingga akhirnya di langit yang ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di Sidratul Muntaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Dalam perjalanan pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seperti yang kita laksanakan pada saat ini, kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj yang pertama adalah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah meningkatkan kualitas sholat. Nah, teman-teman sekalian, sebagai umat muslim, sebagai anak muslim, senantiasa kita harus meningkatkan sholat kita. Ya, saking pentingnya sholat ini, Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil adalah kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa meningkatkan kapasitas kita dalam penguasaan teknologi informasi, sehingga kita bisa menjadi umat yang terbaik yang memberikan manfaat kepada alam semesta ini. Kemudian hikmah yang keempat adalah kita harus senantiasa meningkatkan kepedulian kita terhadap Palestina, tempat di mana Masjidil Aqsa berada, masjid yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang kita tahu sekarang Palestina berada dalam penjajahan, sehingga kita minimal mendoakan mereka agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit yang ke-7. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat atau bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut, dan kita semakin bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.